Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung lagi di konten saya YouTube Belajar Yuk. Kali ini saya membahas isi LMS Guru Penggerak. Sebelum melanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengembangkan konten saya dengan like, subscribe, and share sebanyak mungkin di media sosial Bapak Ibu. Baiklah, kita langsung saja ke isi LMS Guru Penggerak. Mula-mula kita aktifkan dulu Google Chrome kita. Pastikan jaringan internet ada di laptop Bapak Ibu. Kemudian kita klik di e-learning Guru Penggerak. Kemudian di sini ada pilihan instansi Kemdikbud dan P4TK Penjas BK. Kita klik di P4TK Penjas BK. Kebetulan penyelenggaranya adalah P4TK. Setelah itu ada tulisan diklat gelombang pertama karena kami merupakan angkatan pertama dari Guru Penggerak. Nah, kemudian klik tautan modul. Setelah itu kita akan diarahkan ke alamat email kita, kemudian kita masuk. Nah, di dalamnya ada dashboard, my course, modul P4TK Penjas BK, nama fasilitator, pendahuluan. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah yang bimbingan individu, frekuensi answer and question, dan penutup. Saya akan menginformasikan tentang apa-apa saja yang ada di dalam LMS ini secara garis besarnya. Nanti untuk isi selengkapnya akan ada pada video saya yang berikutnya. Jika kita lihat di pendahuluan itu, kalau kita drag ke bawah, di dalamnya ada beberapa menu, yaitu informasi dan pengumuman, pengantar program pendidikan guru penggerak, bahan pendukung terbaru, buku pengantar fasilitator dan pendamping, dan bahan pendukung. Perlu kita cermati adalah yang pertama, informasi dan pengumuman. Ini di dalamnya berisi informasi dan pengumuman yang diberikan oleh fasilitator kepada pendamping dan calon guru penggerak. Jadi ketika fasilitator ingin berkomunikasi, maka akan diinformasikan dengan mengklik add a new topic. Nanti di sini kita harus sering memeriksa informasi dan pengumuman yang disampaikan oleh fasilitator. Misalnya contohnya ini ada web meeting refleksi. Di sini fasilitator akan menginformasikan tentang alamat web meeting refleksi yang akan dilakukan dengan jadwal yang disematkan fasilitator di pengumuman tersebut. Jadi begitu fasilitator ingin menyampaikan informasi dan pengumuman, maka fasilitator akan memasukkan di informasi dan pengumuman. Jadi Bapak Ibu yang terlibat dalam guru penggerak harus sering mengecek di bagian informasi dan pengumuman. Kemudian yang kedua adalah pengantar program pendidikan guru penggerak. Jika kita klik di sini, pengantar program pendidikan guru penggerak, kita klik yes. Kemudian di sini ada perjalanan program pendidikan guru penggerak. Ini mesti dibaca oleh terutama calon guru penggerak mengenai proses pendidikan yang akan dilakukannya selama 9 bulan. Jadi di dalamnya ini ada informasi tentang perjalanan pendidikan guru penggerak yang akan dilalui oleh calon guru penggerak, mulai dari loka karya 0 atau loka karya perdana, kemudian menyelesaikan modul-modul yang ada di dalam LMS, dilanjutkan dengan pendampingan individu. Setelah itu akan dilanjutkan lagi nanti setelah loka perdana, kemudian masuk kepada pendampingan individu, kemudian dilanjutkan dengan loka karya ke-1,
lanjut lagi dengan pendampingan individu, kemudian lokakarya kedua, dan seterusnya. Itu akan berakhir sampai pada lokakarya ke-9. Jadi Bapak Ibu yang telah lulus pada calon guru penggerak ataupun pengajar praktik, ini silakan lebih mencermati lagi informasi yang ada di dalam ini ya. Baiklah, kita back. Kemudian lagi di dalam pendahuluan itu ada bahan pendukung. Bahan pendukung ini jika kita klik, di dalamnya terdapat buku manual fasilitator dan pendamping, juga buku manual peserta, serta salinan keputusan Dirjen Pedoman Guru Penggerak. Jadi ini bisa kita download dengan cara mengklik download folder. Misalnya kita klik ini ya. Setelah kita mengklik, nanti kita lihat show in the folder. Kita lihat show in folder, kemudian kita lihat ini saya sebenarnya sudah mendownload lalu. Ini bahan pendukungnya. Jadi kita bisa lihat di komputernya kita. Ini ada di local disk C kalau di komputer saya. Di dalamnya misalnya saya klik ya. Ini terdapat buku manual fasilitator, buku manual pendamping, salinan keputusan dirjen. Kita tutup ya. Untuk calon peserta guru penggerak pun bisa mendownload buku manualnya dengan mengklik di sini ya. Baiklah, kita back. Kemudian untuk di pendahuluan masih ada lagi informasi berikutnya. Biasanya kalau ada bahan pendukung yang terbaru, maka akan disematkan di sini, dimasukkan informasinya di sini. Kita lihat ya di dalamnya ya, disematkan di sana. Itu akan masuk di drive-nya kita. Tinggal kita inginkan, kita tinggal ambil saja. Ini. Saya berisi tentang jadwal kehadiran yang akan digunakan ketika pendampingan individu bagi pendamping. Ini saya tutup ya. Dengan bahan-bahan yang akan digunakan pada kegiatan lokakarya. Untuk bahan pendukung yang di bawah ini sebenarnya sudah ada di atas. Jadi sudah sama saja ini. C bahan pendukung, ini C bahan pendukung. Sama isinya. Kita klik ya. Supaya lebih jelas lagi. Nah ini ya, tinggal diklik apa tugasnya kita di pendidikan guru penggerak. Apabila kita seorang CGP atau calon guru penggerak, maka ini yang kita klik. Kalau kita seorang pendamping atau pengajar praktik, maka kita klik buku pegangan pendamping individu dan buku pegangan lokakarya luring. Namun apabila seorang fasilitator, maka yang diklik adalah buku pegangan fasilitator. Kemudian kita back dulu. Itu di bagian pendahuluan. Kemudian di dalam LMS guru penggerak ada juga namanya paket modul. Karena calon guru penggerak harus menyelesaikan 3 paket modul yang ada pada pendidikan guru penggerak. Dan setiap tugas-tugas yang dicantumkan di modul itu mesti diselesaikan. Jadi di paket modul 1 itu ada submodul, modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4. Demikian juga untuk paket modul 2 itu juga ada submodulnya, dan modul 2.1, modul 2.2, modul 2.3. Untuk pakai modul 3 ini juga ada submodul yang mesti diselesaikan, yaitu modul 3.1, modul 3.2, modul 3.3. Untuk kejelasan isi modul pada pendidikan guru penggerak akan saya bahas pada video berikutnya. Kemudian di dalam LMS terdapat juga jurnal komunikasi. Jurnal komunikasi
merupakan jurnal yang digunakan untuk komunikasi antara pendamping atau pengajar praktik dengan fasilitator. Jadi di dalam jurnal ini merupakan sarana yang digunakan untuk komunikasi antara pendamping dan fasilitator. Ini di sini telah dicantumkan bahwa jurnal komunikasi itu merupakan ruang kolaborasi dan koordinasi antara pendamping dan fasilitator terkait calon guru penggerak yang didampingi oleh pendamping. Kemudian merupakan media juga untuk fasilitator untuk melihat perkembangan calon guru penggerak melalui catatan pendampingan, dan media untuk pendamping melihat perkembangan calon guru penggerak melalui penilaian fasilitator. Jadi di dalamnya untuk jurnal komunikasi terdapat interaksi antara pendamping dengan fasilitator berkaitan dengan perkembangan calon guru penggerak. Untuk kejelasannya nanti akan saya tayangkan pada video yang lainnya ya, yang berkaitan dengan LMS. Berikutnya, lokakarya. Lokakarya merupakan kegiatan yang akan dilakukan di lapangan antara calon guru penggerak dengan pendamping, yang biasanya dihadiri juga oleh pihak penyelenggara yaitu PM4TK dan juga fasilitator, serta dihadiri pula oleh dinas pendidikan setempat, oleh kepala sekolah, pengawas, dan komunitas pendidikan yang ada di satuan pendidikan daerah tersebut. Berkaitan dengan lokakarya, nanti saya akan bahas lagi pada video saya yang lainnya. Ini lokakarya ini di dalamnya ada 9 lokakarya ditambah dengan lokakarya perdana, jadi ada 10 lokakarya. Lokakarya ini mulai dari lokakarya perdana. Setiap kegiatan lokakarya yang dilakukan pada pendidikan guru penggerak ini akan dilaporkan melalui LMS, mulai dari lokakarya perdana, kemudian dilakukan pendampingan individu, kemudian baru dilanjut lokakarya 1 dan seterusnya sampai lokakarya ke-9. Jadi setiap tugas-tugas yang ada dalam lokakarya, baik calon guru penggerak maupun pendamping, itu mesti mengupload tugas-tugas yang diberikan yang berkaitan dengan kegiatan lokakarya ke dalam LMS guru penggerak. Setelah kita lanjut lagi pada pendampingan individu. Untuk pendampingan individu, pendamping atau pengajar praktik itu akan melakukan pendampingan individu setiap bulannya kepada calon guru penggerak yang didampingi atau yang merupakan calon guru penggerak yang telah dipilih untuk didampingi, kemudian mengupload tugasnya ke dalam laporan pendampingan individu. Pendampingan individu itu sendiri dimulai dari pendampingan individu 0 sampai pada pendampingan individu ke-8. Nanti ini akan saya bahas juga pada video yang berikutnya. Kemudian ada frekuensi answer and question. Di sini merupakan tempat untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon guru penggerak yang akan muncul di sini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang frekuensinya banyak ini akan muncul di frekuensi answer and question dengan jawaban yang diberikan oleh fasilitator. Ini ya. Di sini termuat informasi dari berbagai pertanyaan yang sering diajukan, kemudian beserta jawabannya. Untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu untuk membaca sendiri.
Kita back to course dulu ya. Dan terakhir adalah penutup. Untuk penutup, kita klik dulu. Ini ketika kegiatan telah selesai dilakukan. Ini ada informasi berkaitan dengan akhir dari program pendidikan guru penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pedagogi guru sehingga dapat mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik dan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di dalam dan di luar sekolahnya. Ini merupakan informasi yang memberi penguatan atas pelaksanaan program pendidikan guru penggerak yang telah selesai dilakukan. Untuk penutup, silakan Bapak Ibu membaca sendiri untuk lebih lengkapnya dari informasi yang disampaikan di LMS. Ini berisi motivasi tentang pelaksanaan program pendidikan guru penggerak yang telah dilakukan. Baiklah, saya back saja. Demikian saja isi LMS guru penggerak yang wajib diketahui oleh calon guru penggerak maupun oleh pendamping atau pengajar praktik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.